Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Firman Saputra dengan NPM 233510773. Di sini akan mempresentasikan project EA saya yaitu Quiz Generation menggunakan Grok. Nah, inovasinya di sini memanfaatkan lama 3 dari Grok API untuk kecepatan inferensi sub detik, mengubah teks statis menjadi kuis dinamis secara instan. Terus solusinya itu menggabungkan otomatisasi soal berbasis AI dengan interaktif sandbox untuk simulasi ujian nyata dalam satu platform. Latar belakang. Nah, era baru ini merupakan era baru edukasi. Pemanfaatan AI di tahun 2024-2026 ini berfokus pada efisiensi kognitif. Masalah utamanya adalah pembuatan soal manual memakan waktu pendidik hingga berjam-jam. Dengan generator AI generik hanya memberikan teks mentah tanpa fitur simulasi interaktif. Identifikasi masalah, inefisiensi waktu. Proses manual ekstraksi materi menjadi soal latihan sangat lambat dan melelahkan. Kontrol kualitas, kesulitan menjaga konsistensi tingkat kesulitan soal, dari mudah ke sulit secara manual. Gap antar muka, AI saat ini tidak menyediakan lingkungan sandbox untuk mengerjakan soal secara langsung. Solusi, ini memakai integrasi API Grok Llama 3. Lalu prompt engineering terstandarisasi. Ini mengatur parameter AI untuk membedakan tingkat inferensi kognitif. Lalu injeksi sandbox UI interaktif, merancang front-end terisolasi untuk simulasi ujian lengkap dengan timer dan scoring otomatis. Lalu arsitektur dan teknologi. Di sini penggunaan language processing unit dari Grok memungkinkan quiz gen ini menghasilkan soal dalam hitungan detik saja. Hal ini krusial untuk menjaga user experience tetap responsif saat memproses teks materi yang panjang. Bisa hingga sampai 10.000 karakter. Batasan masalah. Input materi di sini saya membatasi minimal itu 50 sampai paling besar itu 10.000 karakter bahasa Indonesia. Tipe soalnya di sini pilihan ganda. Ada opsi A, B, C, dan D. Lalu arsitekturnya itu stateless, tanpa database persisten, demi privasi data. Model AI-nya itu adalah Llama 3.3 70 billion versatile via Grok Cloud API. Nah, target performa sistem itu pembuatan soal tuh rata-rata kecepatannya kurang dari 5 detik. Target utamanya itu adalah menghasilkan prototipe evaluator otomatis yang fungsional dan siap digunakan untuk kebutuhan self-assessment mahasiswa tanpa perlu konfigurasi teknis yang rumit. Manfaatnya bagi mahasiswa ini bisa sebagai teman belajar untuk menerapkan teknik aktivitas secara otomatis dari modul kuliah. Bagi pengajar, membantu pembuatan draft bank soal awal yang terstruktur secara instan untuk kebutuhan evaluasi kelas. Nah, logika alur sistemnya di sini pertama input. Nah, ini user memasukkan teks dan konfigurasi API-nya. Lalu processing, prompt builder dan API request ke Grok. Terus ada rendering, JSON parsing dan HTML sandbox injection. Lalu evaluasi, user interaksi dan kalkulasi skor lokal. Nah, ini selanjutnya akan ke projectnya. Di sini tampilannya ada tema gelap dan terang. Nah, di sini untuk konfigurasinya kita harus memakai API Grok di sini. Nah, di sini sudah saya kasih caranya. Pertama disuruh buka konsol Grok. Nah, di sini ada ini API key, kita tinggal create aja, namanya bebas. Expiration-nya saya bikin 0, langsung submit aja. Nah, di sini sudah ada API key yang langsung kita copy, paste di sini. Nah, nanti kalau betul format API key valid, tapi kalau misalkan salah, tuh if nanti ada keluar invalid, format token Grok tidak sesuai. Nah, di sini bisa pilih 3, 5, 7, sama 10 soal, level mudah, sulit, dan sedang. Kita coba sih mudah. Nah, sini teksnya sudah saya siapin. Ini kita coba tentang psikologi. Lalu generate.
Di sini dia akan di output dia kurang dari 5 detik. Lalu ini adalah waktu yang untuk kita jawab ini. Berapa lama kita menjawabnya. Kita coba asal-asalan saja. Nih. Nah, kalau benar, dia berwarna hijau. Kalau jawabannya benar. Nah, kalau salah, ini yang kita jawab tadi. Nah, dia juga kasih tahu jawaban yang benarnya. Nih. Nah, kita coba yang 10, 5, sedang. Kita generate lagi. Nah, ini progresnya 5. Nih, ada soal 1, teori disnodasi apa contoh kasusnya. Terus ada 5. Nah, ini kalau kita mau eh, soal yang beda, tapi dengan input materinya yang sama. Jadi dia bakal ngasih soal yang berbeda dari yang tadi. Nah, sekarang kita coba 7, kita generate. Nah, di sini dia 7, kita coba ganti soalnya. Nah, soalnya berubah. Kita coba 10 yang sulit. Kita coba pakai materi yang lain ini. Nih, coba kelas lagi. Selesaikan. Nah, dia bakal kasih tahu seperti tadi. Nah, sekian penjelasan saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.